Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini di Bimbel Rumah Guru Sejahtera. Malam hari ini kita akan belajar pedagogik ya, Pak Ilmi. Iya, Bu. Yang saya ingatkan sekali lagi kepada bunda-bunda semua ya, untuk sebisa mungkin meluangkan waktunya membuka LMS dan mencoba-coba soal di sana. Karena kenapa? Ketika kita nanti pada saat UP dadakan sistem kebut semalam itu nggak bisa, nggak akan bisa. Ini ada waktu hanya beberapa hari lagi. Saya mohon untuk meluangkan waktunya. Saya mohon untuk meluangkan waktunya. Benar-benar ini luangkan agar tidak menyesal nanti. Karena tidak lulus UP itu sangat luar biasa. Bukan karena saya bisa bayar, memang bisa bayar. Bayar kembali bisa, tapi itu menyangkut waktu kita. Lalu ada ini sendiri ya. Ketika ditanya sama rekan-rekan kita, lulus belum? Kenapa nggak lulus? Nah, itu ada ini sendiri gitu ya. Untuk memotivasi, membangkitkan semangat kembali itu sungguh luar biasa. Maka, yuk, motivasi sedini mungkin sekarang. Yuk, sebentar lagi kita UP. Kita belajar bersama. Oke, sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Saya lanjutkan yang tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, pada malam hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, ya tetap semangat ya, tetap semangat, tetap semangat. Jaga kewarasan kan gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu itu lupa tertawa karena saking banyaknya tugas-tugas. Tertawa itu wajib Bapak Ibu supaya pikiran kita itu tidak tegang. Lawang ujian itu pasti ada kok ya. Kalau mau naik tingkat, mau dapat tunjangan pasti diuji dan itu suatu keharusan. Jadi Bapak Ibu enggak usah protes, enggak usah menjadi beban, enggak usah. Itu sebuah proses yang harus Bapak Ibu lalui untuk mendapatkan tunjangan dan tunjangannya itu kan melekat terus ya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi kalau sakitnya hanya 4 bulan saja kan enggak masalah. Yang penting nanti Bapak Ibu selamanya dapat kan gitu ya. Nah, kalau ngulang lagi gitu. Ada peserta itu yang sampai 7 kali ya Bu Susi ya, ngulang-ngulang gitu ya. Baru kemudian ikut kita itu yang terakhir baru beliaunya bisa lulus loh. Masa ngulang sampai 7 kali kan eman tunjangannya ya. Tunjangannya dari ini loh ya Pak Ilmi, ada yang dari PLPG. Dari PLPG sampai mengulang lagi di PPG sampai beberapa kali itu nggak lulus. Iya, sampai beberapa kali nggak lulus itu. Gitu ya. Jadi yang terakhir kemarin usahakan Bapak Ibu, usahakan tetap bertahan ya, tetap bertahan sampai garis finish sampai Bapak Ibu dinyatakan lulus. Dan jangan lupa untuk tertawa ya. Bapak Ibu santai saja, enggak usah terlalu tegang gitu ya. Luangkan waktu, kalau selesai langsung upload, selesai upload gitu Bapak Ibu. Enggak usah ruwet-ruwet. Jangan takut ya, kalau praktek-praktek kemarin itu jangan takut. Saya takut tidak lulus dari prakteknya, nggak mungkin. Masalahnya LPTK itu sebisa mungkin untuk supaya mahasiswanya ini diberikan nilai yang terbaik biasanya. Iya, jadi nanti
Ya. UKIP dan UP-nya itu yang agak sulit Ya. itu Bapak Ibu ya. Ya, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini saya masuk akunnya Bu siapa tadi ya? Bu Desra ya. Oke. Nah, coba saya klik UP, kemudian habis itu saya pilih yang mana karena hari ini pedagogik saya pilih untuk soal pedagogik ya. Nanti Bapak Ibu diskusikan bareng-bareng dengan teman-temannya untuk mengerjakan pedagogik ya. Coba saya lihatkan ini ya, latihan part 1 pedagogik. Oke. Tidak saya beri jawaban biar Bapak Ibu bisa melatih konsentrasinya masing-masing ya. Ini Bu Desra ini pernah ngerjakan 1 kali ini ya, finish 1 kali ya. Nah, klik ini Bapak Ibu ya, atem kuis, start atem, kemudian ditunggu sampai muncul soalnya seperti ini lah. Soalnya itu di sini ada 25. Nanti kalau yang sudah terisi itu warnanya hitam ya. Oke, silakan nomor 1. Waktunya 1 jam. Ada yang baca? Bisa dibesarkan Pak tulisannya. Sudah? Besar? Sudah, Bapak Ibu? Pak. Oke, ya. Sedikit Silakan. lagi Pak, kasihan. Sedikit, besarin sedikit. Sedikit lagi, baik. Ya. Segini? Nah, sedikit Ya, lagi. oke. Silakan Bapak Ibu. Jawabnya E, Pak. Portofolio. Kenapa kok portofolio? Karena kumpulan hasil karya seorang Oh, ini ya, Siswa. kategorinya ya, kumulasi karya E ya. Oke, kalau sudah langsung next. Oke. Nah, nomor 2, silakan. Dibaca dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada salah satu yang baca biar semuanya bisa tahu ya. Silakan. Mohon izin ya Pak, baca ya Pak. Oke. Ya. Peserta didik SD saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis serta rentang perhatian pendek untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut. Maka hal yang terpenting guru adalah besaran dikit Pak. Pakai apa Bu nyenengan? Pakai laptop. Pakai laptop. Sudah besar ini Bu. A. Model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. B. Guru berupaya mengambil buku cetak dengan buku elektronik. Mengganti. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. D. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. E. Guru mengurangi jam belajar dan tetap tatap muka, maka peserta didik dapat belajar di rumah. Jawabannya, peserta didik Menghendaki kebebasan menyukai hal baru, kira-kira apa? Selain itu membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan Perhatian dan tepat aku guru adalah kalau guru ketika peserta didik belajar adalah belajar. Oke Pak. Oke, Pak. Proses pembelajaran guru dilakukan Proses dengan belajar mengemas guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Ini menyukai hal baru loh Bapak Ibu. Kebebasan belajar. Senangannya itu tantangan loh. A lah, Pak. Senangannya tantangan. Kalau Model dikasih buku itu pembelajaran. nggak Oh, konsentrasi. ayah. Ya. Belajar penemuan kayak Nah, model pelajaran yang satu-satunya dilakukan belajar oleh guru. penemuan ya. Iya. Oke. Belajar penemuan. Belajar Perhatiannya kan penemuan. pendek Pak. Iya.
Nah ya, rentangnya pendek. Kalau penemuan kan dia asik dia. Menyukai hal Kemarin baru. jawaban nak C ya Pak. Di sini kan kata kuncinya kan ini Bu, kebebasan belajar, menyukai hal baru, dia itu lebih bebas. Nah, kenapa kok dipilih topik-topik kecil? Oh, dia mintanya lebih bebas, Sob. Ya. Oh gitu ya Pak. Iya. Enggak karena perhatian pendek itu Pak. Rentan perhatiannya pendek itu jadi dia itu mudah bosan. Dia itu mudah bosan, Bu. Mudah Berarti bosan. kata kuncinya menyukai hal-hal baru ya Pak. Ya. Nah, jadi penemuan baru gitu nah, Pak. kalau pakai penemuan kan otomatis dia asik dengan sendirinya, ya. Karena apa? Karena dia yang digeluti itu adalah sesuatu yang baru, ya. Oke, nanti kita lihat jawabannya yang mana ya. Ya Pak. Oke, ini tadi kan kita diskusi ya. Jadi nanti kita lihat hasilnya gimana kira-kira. Oke, lanjut. Silakan. Izin membaca Bapak. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah Formatif. Formatif. Nah, Sumatif, Pak. Sumatif yang Sumatif, mana? Pak. Sumatif. Formatif. Sumatif. Oh, sumatif ya. Karena Bukan evaluasi. hasil ya. Kalau Evaluasi. formatif untuk apa, Bu? Kalau formatif? Di akhir pembelajaran. Formatif Di saat pembelajaran itu Pak. Iya, digunakan untuk apa? Evaluasi. Evaluasi di akhir pembelajaran. Digunakan untuk memperbaiki ya, memperbaiki pembelajaran. Tapi kalau sudah di akhir itu menentukan hasil. Oke, baik. Sudah mulai menguasai berarti pedagogiknya. Jadi ada formatif, ada sumatif. Kalau formatif itu untuk perbaikan ya. Kalau sumatif itu untuk menentukan hasil belajar. Silakan Bapak Ibu. Ya, selanjutnya silakan Bunda Ana. Pendekatan konstruktivis adalah pendekatan belajar di mana peserta didik menyusun atau menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman selama pembelajaran dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punya sebelumnya. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan luas trapesium siku-siku dan peserta didik telah memahami luas segitiga dan segi empat yang lain, maka kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru adalah A. Memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga lebar persegi panjang yang terbentuk adalah setengah dari tinggi trapesium. B. Memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD kepada peserta didik untuk memotong trapesium menjadi dua persegi dan satu segitiga siku-siku, kemudian menentukan rumus luasnya. C. Meminta peserta didik untuk berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat jajar genjang dari potongan trapesium itu sehingga tinggi jajar genjang setengah dari trapesium. Tolong diturunkan, Pak. Scrollkan ke atas. Scroll ke bawah. D. Memberikan bimbingan langkah-langkah yang tertuang di LKPD sehingga peserta didik dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat layang-layang dari trapesium itu dan menghitung luas layang-layang yang terbentuk. E.
memfasilitasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD sehingga mereka dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga panjang sisi persegi panjang yang terbentuk sama dengan setengah dari hasil penjumlahan dari sisi-sisi sejajar trapesium. Yang mana yo? C, Ini Pak. ini C. pedagogik tapi matematika loh ini. C, C. Pedagogik tapi matematika loh ya. Jadi matematika ku enggak selamanya menghitung Bapak Ibu ya. Yang C, menghitung Pak. itu kurang lebih hanya 5 soal gitu aja ya. Pendekatan konstruktivisme. Mm-mm. C, meminta peserta didik untuk berdiskusi. B, Pak. Diskusi C. C, B, Pak. Pak. C, Pak. C. C. Saya tanya. Di sini itu Konstruktivisme peserta Saya, didik pengetahuan. itu sebelumnya sudah menguasai luas apa? Pengetahuan telah Segitiga dan segi empat, Pak. Ya, Segi segitiga dan segi empat. Ya. Segitiga dan segi empat itu kalau digabungin jadi apa, Bu? Jadi bangun apa? Jalan genjang. Empat. Trapesium. Jajar genjang. Jajar Trapesium. genjang itu lah segi empat terus dimiringin itulah ya. Trapesium. Trapesium, Pak. Trapesium. Lah ya jadi trapesium. Jadinya Trapesium gimana? dia. Supaya bisa peserta didik itu bisa menghitung luasnya sendiri, caranya gimana? Dia kan sudah tahu cara Ya. menghitung luas segitiga sama segi empat. Nah, supaya bisa menghitung trapesium, caranya gimana? Memberikan bimbingan. Memotong trapesium menjadi dua. Dari potong itu sehingga tinggi jadi menjadi Betul. Iya, Berarti yang mana, Bu? B, Pak. B, Pak, memberikan bimbingan melalui Nah, langkah-langkah yang tertuang. begitu. Kalau sudah dipotong jadi dua bentuk persegi dan segitiga siku-siku, bisa enggak dihitung rumus luasnya? Bisa. Kenapa kok bisa? Karena siswa sudah menguasai cara menghitung persegi dan persegi persegi dan segitiga. Segitiga. Ya kan? Nah, oke, lanjut. Jadi matematika itu enggak selamanya menghitung, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lemah di hitungan, ya yang enggak hitungan itu matematika yang enggak hitungan itu harus bisa. Oke, yang mana ini? Proyek, Pak. Penilaian proyek, Pak. Dari mana? Karya. Proyek, Pak. Menghasilkan Karya. karya. Oh, menghasilkan karya ya. Berarti proyek ya. Oke. Ya, Pak. Lanjut berikutnya loh. Aman-aman saja ini ngerjakannya ya. Enggak masalah, Bu. Yo ya. Lagi ya. Jadi kalau Bapak Ibu terkendala berarti ada kendala sinyal ya. Ayo coba silakan dibaca. Ya, silakan. Bu Misla ini, silakan, Bu. Iya, Bu. Bu Taat, guru kelas 3 SD, akan merancang pembelajaran dengan indikator mengidentifikasi kosakata tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Langkah kegiatan inti pembelajaran yang dapat dirumuskan Bu Taat adalah sebagai berikut. 1. Siswa menandai kosakata tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam teks bacaan dan mencari maknanya dalam kamus. 2. Siswa membaca teks secara individu dan secara kelompok. Siswa menandai kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam teks. 3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. 4. Siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. 5. Siswa memahami kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. 6.
Siswa membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Langkah pembelajaran di atas yang menerapkan 4C dan HOT adalah Yang mana kira-kira? 4C itu apa sih Bapak Ibu? Ini kan harus tahu ini. komunikasi, Ya, communication, apalagi kolaborasi, Kolaborasi, terus communication, critical thinking, critical thinking, terus apa lagi? Komunikatif. Kreatif. Kreatif. Ya, creativity ya, kreatif. Ya, creativity. Oke. Nah, itu 4C. Pertama 2, Pak. Nah, kalau yang hot itu gimana, Bu? Yang hot Yang itu. hotnya. What other thinking skill? Yang hot itu berarti dia KKU-nya itu sudah C. C5, C6. Ya. Nah, kira-kira yang mana? 5. Sendiri tentang kosakata. Siswa menyebutkan kosakata. Memahami dan membuat. Memahami kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Memahami membuat berarti 56 masuk. Masuk. Nah, berarti yang mana kira-kira? 4, 5, 6. 456. 456, Tadi apa ya? 456, Pak. Oh, 456. Ya, wes, enggak apa-apa. Nanti kita lihat hasilnya ya. Diskusinya katanya 456. Oke, enggak Kok bisa apa-apa. dibilangin pelan-pelan? Lanjut. Yang penting Bapak Ibu tahu 4C itu apa, HOT itu apa gitu ya. Lanjut berikutnya yang nomor 7. Nomor 7 silakan. Saya, Pak. Silakan Bu. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru. A. Kontekstual, B. Discovery, C. Inquiry, D. Cooperative, E. Project based learning. Yang mana Bu? Senangnya itu mengerjakan tugas. Ya. Senangnya mengerjakan tugas loh ya, senangnya itu. Project berarti ya, Pak? Project BBM. berarti. Iya, project ya. Oke. Jadi senangnya kan mengerjakan tugas. Lanjut berikutnya. Silakan langsung bergantian ya yang baca ya. Masih dapat 8 soal ya. Oke, lanjut. Langsung ya, Bunda. Silakan. Mbak Ana. Iya, Bu. Penilaian merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus menggunakan proses dan instrumen yang benar. Salah satu KD pada muatan bahasa Indonesia kelas 4 SD adalah melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku dan efektif dalam bentuk teks tulis. Instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian KD tersebut adalah A. Observasi, B. Soal lisan, C. Soal tertulis, D. Produk, E. Afektif. Observasi. Observasi. Pak. Pasti. Iya. Melaporkan itu KKU apa Iya. Bu? Melaporkan itu KKU apa?
C. KKO pengetahuan atau KKO sikap. Terampil. Wah, oh iya iya ya. Oh, Melaporkan secara pakai kosakata. Keterampilan enggak, Bu? keterampilan. Apa Nah, kalau keterampilan itu dinilai dengan apa? Kemarin kan sudah saya soal beritahu. lisan, kalau enggak soal tulis. Kalau keterampilan itu sikap kan, pengetahuan. Tuh, keterampilan kok sikap itu jadi Kalau ada keterampilan gini loh, produk, Bu. Pak. Ada menilai keterampilan atau psikomotor, Iya. ada menilai pengetahuan atau disebut kognitif, ada menilai sikap atau disebut afektif. Nah, kira-kira di sini ini masuk apa? Masuk keterampilan, sikap atau pengetahuan? Melaporkan itu. Keterampilan, Pak. keterampilan, Pak? Keterampilan. Kalau pengetahuan itu biasanya Ibu nguji anak dengan apa kalau keterampilan? Kalau pengetahuan Tertulis. Soal lisan sama soal tertulis. soal kan ya, soal Ya. lisan Ya. tertulis. Kalau nilai sikap dengan apa Bapak Ibu? Observasi. Observasi. Ya, oke. Berarti yang mana ini kira-kira? Kalau melaporkan hasil itu produk, hasil melaporkan hasil wawancara. Iya, produk ya. Ya. Oke. Nah, dilihat rananya dulu Bapak Ibu ya, jangan langsung. Wah, ini lisan ini cocoknya, jangan gitu ya. Jadi dilihat ranahnya dulu, dia itu ranah kognitif, ranah psikomotor, apa ranah dan keterampilan. iya pengetahuan. gitu ya. Oke, lanjut. Loh, ini matematika lagi nih, tapi enggak pakai ngitung. Kalau Bapak Ibu kemarin anti ngitung, sekarang saya beri yang enggak ngitung. Ayo, silakan. Ya, silakan. Ibu Diana. Iya, Bu. Ya. Pak Yahya sedang merencanakan pembelajaran matematika di kelas 3 dengan KD menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Maka aktivitas penggunaan media yang sesuai untuk KD ini adalah A. Tali rafia untuk menentukan panjang dan lebar meja. B. Stik es krim yang dibuat ditempelkan di bermacam bangun datar. C. Buku tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. D. Penggaris untuk alat bantu menggambar suatu bangun datar. E. Biji-bijian dijajar di sekeliling buku tulis. Menentukan luas dalam satuan. Menentukan luas. Ya, Pak. D, Pak, buku tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. Iya, nanti buku tulisnya ada berapa itu yang dihitung ya? Iya, Pak. Oke. Nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu paham dulu ya. Lanjut berikutnya. Berikutnya nomor 10 yang belum baca silakan. Ya, silakan yang belum baca. Ada yang di Di jalan. sekolah seorang saya ya. Ya, silakan. Di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan, A. Kinestetik, B. Naturalis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Ya. Anak itu kan kecerdasannya macam-macam Bapak Ibu. Ada yang kinestetis, ada yang naturalis, ada yang visual, ada yang linguistik, ada yang matematis. Nah, kira-kira yang dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja itu supaya anak itu memiliki kecerdasan apa di situ? Natural, Pak. Verbal ya, Pak. Natural. Natural. Ya. Oke, natural. Natural itu kaitannya dengan alam ya. Oke, lanjut berikutnya.
Nomor 12. Nomor 12. Silakan. Ibu Bekti, silakan Bu Bekti. Ya, Ibu. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah A. Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama ketika di sekolah. B. Guru meminta siswa untuk mematuhi agama yang dianutnya di sekolah. C. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. D. Guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah. E. Guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturan-aturannya. Ya, motivasi itu ada di awal pembelajaran. Ya, yang mana kira-kira? Bisa Yang C, berupa Pak. video, bisa berupa cerita, bisa berupa gambar gitu ya. Yang C. Yang C, Pak. Oke. Guru memberikan kesempatan. Ceritakan pengalamannya dulu biar tertarik kan ya. Iya, Oke, Pak. lanjut. Berikutnya yang nomor 12, silakan. Nah, ini baru dapat 12 soal itu sudah 30 menit Bapak Ibu. Sementara waktu 120 soal dalam waktu 3 jam ya Bu Susi ya. Iya, benar. Nah, 120 soal 3 jam. Ini dapat 11 masih 30 ya berarti. Oke, jadi harus lebih cepat Bapak Ibu ya, silakan. Ibu Lidawati, silakan. Atau langsung dibacakan saja yang mau membacakan. Silakan, Bu. Bu Mislaini, silakan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru, bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntunan perkembangan iptek, masyarakat, dan kebutuhan peserta didik. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu A. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. B. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. C. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. D. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOT. E. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran. D ya Pak. Model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOT, Pak, jawabnya. Menerapkan model pembelajaran orientasi pengembangan HOT. Biasanya kalau di PPG model apa Bu yang diterapkan? PBL sama PJBL. PJBL. PBL dan PJBL. PBL dan PJBL. Larinya kemana itu? Ke HOTS kan itu ya? HOTS. Iya, Pak. Oke, lanjut. Silakan. Ya, silakan Bu. Bu Suryani, silakan. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar, sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan guru agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar yang dihadapi adalah A. Ramah baik di kelas maupun di luar kelas. B. Sebagai teman dalam berkomunikasi. C. Bersedia membantu menjelaskan kembali. D. Terbuka dalam menjawab pertanyaan. E. Bersedia dihubungi kapanpun. B, Pak, sebagai teman dalam berkomunikasi. Sebagai teman dalam berkomunikasi, senang tertarik ya. Oke, lanjut berikutnya.
Waktunya kurang 30 menit lagi ya. Sementara soalnya 25. Silakan. Ya, silakan. Lanjut, Bu, biar cepat. Lanjut. Ya, seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pembelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru agar guru saat memilih materi pelajaran? A. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. B. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, dan alokasi waktu. C. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. D. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. E. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. Apa ya? C, Pak. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. C. Oke, betul sekali. Mengidentifikasi ya. Ini untuk yang K13 ya, Bapak Ibu ya. Betul, Pak. Ya, jadi kita lihat dulu KI, KD, dan indikatornya. Nah, kalau untuk besok, misalkan soalnya itu Purmer, berarti ya disesuaikan saja ya CP, gitu ya. ATP. Iya, Pak. ATP. Betul, Pak. Iya, jadi disesuaikan saja. Kan ada nama lainnya kan ya. Iya. Oke. Lanjut berikutnya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk Purmer itu juga dikeluarkan di UP ya. Oke, silakan. Bu Bekti, silakan. Iya, Ibu. Natalia adalah anak kelas 1 di sekolah dasar. Ia di kelas selalu ditunggu oleh ibunya. Setiap ibunya meninggalkan ruang kelas, Natalia langsung menangis, lari, dan menarik tangan ibunya, minta duduk di sebelahnya selama kegiatan belajar. Daripada Natalia tidak ikut pelajaran, maka guru mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai pelajaran. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan teori titik-titik. A. Etologi, B. Biologi, C. Kognitif, D. Psikoanalitis, E. Behavioris. D. Ya, Bu. Psikoanalitis. Psikoanalitis ya, psikologi sana ya. Iya, Pak. Ya. Etologi. Oke, nanti kita lihat. Psikoanalisis. Lanjut berikutnya. Silakan. Ini kan uji coba ya. Jadi biar Bapak Ibu tahu cara mengerjakannya ya. Silakan. Ayo lanjut. Silakan. Lanjut. Bu Lydia. Bu Lydiawati, silakan, Bu. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru adalah pertanyaan terbuka. D. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja, baik. Lanjut. Silakan. Nomor 17. Ya, silakan. Siti Fadila. C.
Jadi di UP itu ya hampir mirip seperti ini ya Bapak Ibu. Ada Ini timernya loh ya di UP itu. saya pakai HP Bu Susi, kecil sekali karena saya masih di luar ini Tarik Bu. katanya. Iya, Mana ada dedeknya? Mana dedeknya? kecil sekali tulisannya pada akhir. Ya dia, Amin. Ya Allah Iya, ya. enggak terlalu jelas Bu Susi, minta maaf karena pakai HP ini Bu, masih di luar. Oh, Iya, masih di luar. Ya silakan Bu Dwi. iya, iya. Bu Dwi lanjut Bu Dwi. Enggak ini. Izin membantu Ana lagi. Bu. Ya, Bunda Ana. Ya Bu. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Jawaban bebas, B. Daftar cek, C. Menjodohkan, D. Pilihan ganda, E. Benar salah. B Pak, D Daftar cek. daftar checklist. Daftar cek. Daftar checklist. Mendemonstrasikan itu berarti keterampilan ya. Ya, berbicara, Oke. percaya diri. Lanjut berikutnya Lanjut, silakan. biar cepat. Waktunya 24 menit. Silakan. Izin ya. Iya. Guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa. Berdasarkan ketercapaian kompetensi, maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberi kesempatan pada siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan A. Merancang dan memberikan tutorial, B. Memberikan tugas sebagai pengganti ujian ulang, C. Menggunakan soal yang sama untuk mengukur konsistensi, D. Menyiapkan soal yang berbeda dengan soal sebelumnya, E. Menggunakan soal yang berbeda untuk item soal yang dijawab salah. Apa? Apa? Merancang dan memberi pengajaran remedial. Mencapai KKM di remedi gitu ya. Iya Pak. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 19. Ya, silakan. Nomor 19. Bu Mislaini. Belum terlihat. Ya. Oke, masih proses loading 19. Oke. Nah, jadi besok itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu mengerjakan LMS saja itu sinyalnya tidak kuat, jangan coba-coba Bapak Ibu di daerah Bapak Ibu ya. Cari daerah lain yang kuat ketika UP ya. Iya Pak. Oke, silakan. Iya Pak. Ibu Siti Fadilah yang membacakan. Bu Mislaini tadi. Silakan. Oh, iya. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. B. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. C. Soal harus sesuai dengan indikator. D. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. E. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Jawabnya harus sesuai dengan indikator. C, Pak. Harus sesuai dengan indikator ya. Patokannya kan indikator ya.
Oke, lanjut selanjutnya. Nomor 20. Masih kurang 6 soal lagi. Nah, jadi kalau bisa Bapak Ibu itu selama 10 hari ini fokus di LMS ya. Jadi dicobain ya. Soal-soal. Ya, silakan. Belum. 20, silakan. Iya, silakan. Silakan, Bun. Ya, Bunda Ana. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP, sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. B. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, modul pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. C. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, modul pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. D, Pak. D, Pak. D, oke. Pernah lihat RPP 1 lembar saya Bapak Ibu? Iya, Pak. Nah. Oke, baik. Lanjut, nomor 21. Nah, jadi besok itu hampir mirip semacam ini Bapak Ibu, ada timernya ya. Oke, silakan. 21. Kurang 18 menit lagi. Silakan. Silakan, Bu. Silakan, Bu Suryani. Bu Nina, seorang guru kelas 3 SD, menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk aspek keterampilan menyimak, hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas. Selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina adalah: A. Metode apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa bisa konsentrasi menyimak? B. Strategi apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak? C. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? D. Media apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa memahami cerita yang disimak? E. Bagaimana cara memotivasi siswa agar bertanya dan bercerita di depan kelas? C, Pak. C. C ya. Oke. Yang tidak loh ya, yang tidak ini ya. Oke. Yang tidak berkaitan ya. Biasanya kalau buat PTK itu gimana Bapak Ibu? Biasanya itu kan yang dilihat kan metodenya apa ya, strateginya apa, pakai metodenya apa, rumusan masalahnya apa. Rumusan masalah ya. Motivasi.
Oke, lanjut berikutnya nomor 22. Ya. Udah. 25 soal 1 jam, berarti kalau 3 jam dapat 75 cumanan Bapak Ibu. Nah, masih harus ditingkatkan lagi ya, makanya harus sering-sering untuk ini latihan di LMS. Silakan Bu Dwi. Seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun di pagi harinya hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah A. Melaksanakan kegiatan dengan menambah protokol kesehatan. B. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. C. Pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. D. Melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. E. Tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan. B, Pak. B ya. B ya. Jadi dipindahkan saja ya ke yang lainnya. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 23, silakan. Tar dulu, udah jangan ngomong aja nih. Aminya lagi ini. Ya, 23. Langsung ya. Kurang 15 menit, ya. Ya, langsung. Bana. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tindakan kelas pada tahap observasi adalah aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran membaca pada kondisi awal dapat dideskripsikan bahwa masih banyak siswa yang melakukan kebiasaan-kebiasaan membaca yang salah, sehingga sangat menghambat pemahaman mereka terhadap isi bacaan. Mereka tampak kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Terbukti masih banyak siswa yang tidak segera melakukan kegiatan membaca. Mereka tampak kurang antusias dan seakan-akan tidak mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan. Berdasarkan hasil observasi, selanjutnya dilakukan refleksi. Pernyataan berikut yang tidak menggambarkan hasil refleksi adalah guru tidak menjelaskan bagaimana teknik membaca yang efektif. B. Guru kurang memberikan pengarahan kepada siswa untuk segera melakukan kegiatan membaca dan memberikan tugas membaca. C. Siswa kurang diberi kesempatan untuk menanyakan segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran membaca. D. Guru tidak menyediakan bahan bacaan yang menarik bagi siswa. E. Siswa terlihat melakukan aktivitas lain ketika ditugaskan membaca. Pak. Yang tidak menggambarkan. Siswa. Ya. Nah, oke, yang tidak ya. Lanjut, kurang 2 soal lagi. Oke, kita tunggu. Nah, jadi kalau besok ngerjakan soal ya seperti ini Bapak Ibu ya. Habis diklik itu kadang agak lama kita nunggu gitu ya. Oke, lanjut. Silakan. Saya baca lagi Bu, biar cepat. Ya, Bunda. Perhatikan kondisi peserta didik berikut ini. Tidak ada yang bertanya mengapa selama pembelajaran IPS. Hanya 2 dari 30 peserta didik selalu menjawab pertanyaan guru. 3. Tidak bisa mengurai suatu masalah dari berbagai perspektif ilmu sosial. Berdasarkan kondisi peserta didik tersebut, maka masalah yang dihadapi oleh guru yakni A. Belum mampu berpikir kritis. B. Tidak efektifnya pembelajaran IPS. C. Rendahnya minat baca. D. Kurang motivasi belajar siswa belajar IPS. E. Aktivitas pembelajaran tidak menarik. Yang A ya, mengapa? Mengapa itu berarti dia belum bisa berpikir kritis. Ya. Oke.
Tinggal satu lagi. Tinggal satu. Oke, nanti kita lihat hasilnya yang salah nomor berapa gitu ya nanti ya. Oke. Silakan. Silakan Bunda siapa? Siapa? Silakan. Langsung. Nah. Dalam proses siapa ini, Bu? Ya, silakan, Bu. Ya. Dalam proses belajar, seorang siswa belajar melalui rangsangan sederhana dan bersifat mekanis. Siswa juga belajar melalui tanda sinyal, kode. Sinyal dan kode pembelajaran ini dilandasi oleh teori A. Behavioristik dari I. Pavlov, B. Gestalt dari M. Wertheimer, C. Konstruktivistik A. Bandura, D. Psikoanalistik dari S. Freud, E. Kognitif dari J. Piaget. Yang A, Pak. Oke. Kenapa Bu kok pilih yang A? Rangsangan, Pak. Belajar melalui penilaian. Nah, kalau sudah selesai itu klik finish, Bapak Ibu. Oke, klik finish, kemudian nanti kita klik finish lagi yang kedua. Nah, kita lihat. Nah, di sini answer save ini artinya jawaban tersimpan, jawaban tersimpan, jawaban tersimpan. Kalau sudah submit all and finish. Nah, terus klik lagi submit all and finish. Nanti akan keluar nilai Bapak Ibu. Coba kita lihat nilainya berapa. Kira-kira yang sudah kita kerjakan bareng-bareng. Kira-kira nilainya adalah... Nah, ini Bapak Ibu. Coba lihat. Pak? Nilainya timernya 50 menit. Nilainya biasanya di sini ada ini. Mana ini ya? Tidak kelihatan loh, Pak. Tidak terlihat loh, Pak. Nilainya tidak terlihat ya. Oke, baik. Iya. Nggak apa-apa. Cuman tanda salahnya. Jadi kalau hijau ini betul ya Bapak Ibu ya. Kita lihat saja. Hijau. Kira-kira ada yang merah apa enggak? Nah, ini ada yang merah ya. Kalau ada yang merah itu pasti diberi jawaban benarnya. Jawaban benarnya ternyata 1, 2, dan 6 ya. Nah, oke, lanjut. Nah. Oke. Ini betul semua, cuman yang tadi saja yang salah. Berarti salah satu Bapak Ibu. Betul, Pak. Salah Lulus, satu. Pak. Ya. Lulus. Salah satu. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu lihat hasilnya, tapi biasanya itu keluar nilainya kok ya. Biasanya tapi muncul nilainya. Iya, biasanya muncul. Oh, ini terakhirnya ini. Nah, ini ada di sini. Enggak ada, Pak. Ada, Pak. Yang kedua 18. Coba kita lihat. Iya, enggak muncul, berarti laporannya ada di saya saja berarti. Iya, laporannya Pak. Ya. Ada kalau kita mau ngulang gimana Pak? Misalnya saya kan kemarin itu sebenarnya baru 2 yang saya kerjakan, terus sudah ya. Habis. Kalau mau ngulang ya diklik dari awal lagi Bu, bisa. Kayaknya nggak bisa itu Pak, putih dia. Iya Pak, nggak bisa Pak mau ngulang. Kalau mau ngulang bisa Bu, wong ini 2 kali kok. Ya ini klik ini. Oh, di item quiz ya. Ya. Klik ini kan nanti mulai lagi. Ya. Oh gitu, iya. Iya, oke. Seperti itu Bapak Ibu untuk malam hari ini, dan ini masih pedagogik soalnya 25. Sementara sudah saya sediakan di sini ini banyak sekali soalnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu
pergunakan waktunya dengan baik selama berapa hari? 10 hari. Ya, 10 hari itu dicoba pedagogiknya. Nah, matematika itu ada juga yang berbentuk pedagogik. Nanti pedagogik tadi sudah ganti matematika. Matematika sudah ganti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah selesai ganti PPKN. PPKN sudah selesai ganti IPS. IPS selesai ganti IPA. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang ini bisa di-download, yang ini. Kemudian ini ada latihan lagi. Tadi yang part 1, yang ini part 2. Ada latihan lagi. Ini kalau di total itu soalnya itu kurang lebih ya ada sejumlah 800-an soal gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa berlatih di sini ya. Nah, kalau pengen yang menarik lagi soal puisi di sini bisa Bapak Ibu ya. Ada ini 120 soal ini ya, pakai puisi ya. Nah, jadi di paling bawah sendiri itu ada soal berbentuk puisi, terus tryout-nya ini ada udah. Sudah kami sediakan ya, tryout-nya sudah kami sediakan di sini. Ya, terus ini jawaban dari tryout-nya ini ya. Kunci jawabannya ya. Nah, ada juga yang berbentuk Google Form. Silakan. Jadi soalnya itu banyak Bapak Ibu ya. Ada yang berbentuk seperti ini langsung di LMS, ada yang berbentuk Google Form. Ini 120 soal, ada yang berbentuk puisi juga. Ini 120 soal ya. Bisa dicoba Bapak Ibu nanti. Baik, itu saja. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Kalau yang pakai Google Form ini dari mana kita buka, Pak? Google Form-nya itu di LMS, Bu, paling bawah sendiri, Bu. Ada. Berarti sama ya cara kita buka. Iya. Buka LMS dulu. Di LMS dulu, tapi model soalnya itu model soal Google Form. Ya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Manfaatin dengan sebaik-baiknya waktu yang ada. Saya doakan semuanya mudah-mudahan sehat, lulus semuanya. Oke, saya silakan ke Bu Susi, silakan Bu Susi. Terima kasih Pak Ilmi. Malam hari ini ya, bunda-bunda semua, yuk tetap semangat. Semangat. Hasil yang baik ya. Semoga lulus semua. Semuanya. Ya. Ya. Ingat loh, ada anak-anak kita yang menantikan keberhasilan kita loh. Ya, semangat semuanya. Ya. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat, selamat membuka kembali LMS-nya, dibuka-buka lagi, dicoba kembali ya. Terus berlatih dan mudah-mudahan sampai ke waktunya sana ke UP kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi. Sehat selalu semuanya. Oke, Bapak Ibu. Silakan bermalam minggu dengan LMS ya. Iya Pak. Ya. Sambil tiduran gitu dicoba LMS-nya ya. Oke. Baik, itu aja Bapak Ibu. Saya izin live ya. Iya Pak. Ya Pak. Izin live. Ya, sila Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Adik. Ayo Mas Jepara. Jangan dulu matiin, katanya nunggu semuanya keluar. Ya Bun, assalamualaikum. Salam.
satu-satu udah. Ya. Ayo adik, mau ke NTB. Ih, Iya. cantik sekali. Tidak jadi saya tutup loh Bun. Mau lihat adik dulu. Iya. Mangga Bun. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bunda. Dua lagi. Ya. Lagi nggak ada. Rasa hatiku